Di video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan permutasi dan kombinasi. Jadi, permutasi itu adalah penyusunan objek-objek yang ada ke dalam suatu urutan tertentu. Jadi, rumus umum dari permutasi adalah P atau permutasi dalam kurung N, R sama dengan N faktorial yang diberi tanda seru. Tadi di situ dibaca jangan tanda seru tapi faktorial. Contohnya N tanda seru dibacanya N faktorial. Lanjutan rumus dari rumus yang saya baca tadi, N faktorial per N kurang R faktorial. Kemudian apa itu N, apa itu R, dan apa itu P yang dilambangkan dalam rumus tersebut. Untuk itu, N yang dimaksud dalam rumus tersebut merupakan banyaknya objek yang ada. Sedangkan terkait dengan R yaitu banyaknya objek yang dipermutasikan. Itu dalam rumus permutasi. Kemudian lambang P. P itu sendiri disebut sebagai permutasi. Mari kita melangkah ke contoh soal untuk lebih memahami materi terkait dengan permutasi. Oke, baik. Contoh soal yang saya ambil adalah berapa banyak cara menyusun 4 buku dari 6 buku yang berbeda ke dalam sebuah rak. Jadi penyelesaiannya sesuai dengan rumus yang diberikan atau dipaparkan bahwa P atau permutasi yang dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N kurang R sama dengan P tadi yang merupakan N adalah 6 dan R-nya adalah 4. Jadi N itu adalah banyaknya unsur yang disusun. Jadi banyak unsur yang disusun itu ada 4. Kemudian R banyaknya unsur yang merupakan jumlah seluruh dari unsur tersebut. Jadi jumlah seluruh dari unsur tersebut ada 6 unsur. Kemudian kita masukkan angka ke dalam rumus. N kita substitusikan dengan 6. Kemudian R kita substitusikan dengan 4. Jadi sehingga pemecahan atau penyelesaiannya 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial, sehingga 6 faktorial itu dapat dijabarkan dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 sebanyak angka di bawahnya, atau sebanyak angka yang dihasilkan dari N kurang R di bawahnya. Jadi angka yang dihasilkan oleh N kurang R yaitu 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2. Jadi di situ kita dapat menghilangkan 2 karena 2 bagi 2 sama dengan 1. Hasilnya bisa hasilnya 1. Kemudian 6 kali 5 sama dengan 30. 30 kali 4 sama dengan 120. 120 kali 3 sama dengan 360. Jadi dari penyelesaian soal tersebut bahwa banyak cara menyusun 4 buku dari 6 buku yang berbeda adalah ada 360 cara. Kemudian kita beralih ke soal yang kedua. Ada berapa cara bila 4 orang remaja wanita yang bila diberi nama V, X, Y, Z menempati tempat duduk yang akan disusun dalam suatu susunan. Jadi penyelesaiannya sesuai dengan rumus yang diberikan tadi bahwa P dalam kurung N kurang R sama dengan N faktorial bagi N kurang R faktorial. Jadi ada berapa cara bila 4 orang, itu berarti bahwa N-nya 4 dan remaja wanitanya sejumlah 4 yang mana diberi nama
B, X, Y, Z yang berjumlah 4 orang. Jadi di sini kita dapat memberi pergantian dari N maupun R, yaitu 4 faktorial per 4 kurang 4 faktorial. Jadi 4 kurang 4 faktorial sama dengan 0. Jadi 4 faktorial di sini berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa sampai batas 1? Kenapa tidak sampai dengan 0? Karena di sini 0 tidak termasuk dalam bilangan yang terdapat pada bilangan faktorial di atasnya. Misalnya faktorial dari 4 tadi, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasil dari permutasi tersebut adalah 24. Jadi banyaknya cara, adalah ada 24 cara. Kemudian kita beralih ke materi berikut, yaitu kombinasi. Kombinasi itu sendiri yaitu penggabungan beberapa objek dalam suatu kelompok tanpa memperhatikan terkait dengan urutan penyusunan. Beda dengan permutasi. Kalau permutasi itu harus memperhatikan terkait dengan urutan. Jadi di sini rumus umum dari kombinasi yaitu C atau kombinasi N R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Jadi di sini ada dua rumus sebenarnya dari permutasi itu disesuaikan dengan soal. Dan rumus yang keduanya C N, K sama dengan N faktorial. K faktorial sama dengan K faktorial dalam kurung N kurang K faktorial. Itu kita sesuaikan dengan soal. Yang pertama kita bahas mengenai rumus pertama, yaitu kombinasi N R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Contoh soalnya sebagai berikut. Terdapat 3 bilangan, yaitu tentukan kombinasi. Misalnya soal, tentukan kombinasi dari 5 dan 3. Maka penyelesaiannya dapat menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu C kombinasi dari 5 dan 3 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 kali 3 faktorial. Jadi di sini dapat diselesaikan 5 faktorial berarti 5 kali 3, 5 kali 4 kali 2, 5 kali 4 kali 3. Dan di sini hanya batas sampai 3. Kenapa batas sampai 3? Karena bilangan di bawahnya yang lebih besar adalah 3. Kenapa bukan 2? Karena 2 itu lebih kecil dari 3. Hasil 2 tadi diperoleh dari 5 kurang 3 sama dengan 2. Sedangkan 3 tetap. Kemudian untuk 3-nya itu habis dibagi. Kemudian 2 faktorial itu 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20 per 2 sama dengan hasilnya sama dengan 10.